Ramai beredar di media sosial detik-detik orang tak dikenal atau OTK di Highland Park, Amerika Serikat menembaki warga sipil selama parade untuk menghormati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Dikabarkan, 6 orang tewas, belasan lainnya luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi dan saat ini dirawat di rumah sakit. Dikutip CNN, Robert Ecrimo, tersangka dalam penembakan massal di sebuah parade telah ditahan di dekat Lake Forest, Illinois, kata pihak berwenang dalam konferensi pers singkat Senin malam. Pihak berwenang mengatakan Primo ditemukan oleh seorang petugas Chicago Utara yang berusaha menghentikan lalu lintas. Dia ditahan tanpa insiden dan akan dipindahkan ke Departemen Kepolisian di Highland Park, di mana penembakan mematikan terjadi pada Senin pagi. Oh my God, it's gunshot! I can't believe I actually recorded that! I just recorded that! I can't believe I actually... Ma! Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang penembakan massal yang kembali terjadi di Amerika sebagai imbas kutukan menampung yang namanya Saifuddin Ibrahim ya. Sebenarnya saya udah agak malas bahas ini, kecuali nanti ada kasus yang benar-benar besar ya. Tetapi entah kenapa, banyak sekali teman-teman yang WA kepada saya, masalah penembakan yang terjadi di Amerika. Ya, terutama penembakan itu terjadi pada 4 Juli, ya 4 Juli kemarin, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika, Independence Day of America ya. Di kita tanggal 5 jadinya ya, karena di sana kan telat. Terus ya karena desakan itu saya rasa udahlah kita bahas ya. Ini sebenarnya total penembakan di Amerika sudah ratusan. Dalam tahun ini sudah ratusan. Tetapi yang ini agak kita soroti karena memang penembakan itu terjadi di saat ya Hari Kemerdekaan Amerika yang notabene ya itu hari sakral bagi orang Amerika. Dan yang sialnya, Hari Kemerdekaan Amerika itu dibahas pula sama si Saifuddin ya. Jadi karena dibahas sama Saifuddin, jadi ketiban sial lah. Ya kasarnya kan gitu. Ini gara-gara Mbah Udin bawa sial, Amerika tambah menderita. Ya teman-teman bisa lihat, Saifuddin Ibrahim itu membahas Independence Day of America. Ya, ini bisa teman-teman lihat. Ya. Juli 4. Ya, tanggal 4 Juli, Hari Kemerdekaan Amerika. Terus dia juga bahas ini, Hari Kemerdekaan Amerika, hukum panglima tertinggi di Amerika. Ya, jadi dia membuat 2 konten, membahas tentang Hari Kemerdekaan Amerika, dan karena 2 konten ini, Amerika harus menanggung kerugian yang luar biasa besar, di mana terjadi penembakan massal di Chicago, ya di pinggir kota Chicago, dan untungnya Saifuddin nggak kena lah ya. Jadi untung Saifuddin tidak ada di lokasi kejadian, kalau nggak bisa-bisa dia juga kena. Ya, jadi kejadian penembakan ini bertepatan pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, dan sedikitnya 6 orang menjadi korban tewas. Ya, 6 orang yang tewas, dan puluhan orang terluka atas insiden ini. Seorang pria melancarkan tembakan dengan senapan dari atap bangunan
ia melancarkan tembakan bertepatan dengan parade 4 Juli yang berlangsung di kota satelit Highland Park di Chicago, Amerika pada Senin ya. Menurut kepolisian, seorang terduga pelaku merupakan pria bernama Robert E ya, atau E terserah ya, Robert E. Crimo, 3, berusia 22 tahun dan berasal dari daerah tersebut. Kepolisian mengatakan tersangka mengendarai mobil Honda Fit 2010 warna perak ya. Honda Fit itu Honda Jazz kalau di Indonesia. Dia dianggap bersenjata dan berbahaya, kata juru bicara kantor sheriff Christopher Covelli kepada para wartawan. Ya, jadi ini penembakan yang benar-benar sadis ya, karena terjadi pas HUD Amerika. Ya, jadi ya sangat disayangkan. Ya, ini bisa terjadi di negara Amerika yang notabene disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi orang. Kalau menurut Mbah Udin. Ya, kalau menurut Mbah Udin loh, bukan menurut saya. Dan ini sangat ngeri ya. 25 orang terluka dan yang jadi korban ini random. Ya, yang jadi korban ini random gitu. Jadi bukan ada dendam, bukan ditargetkan. Bayangkan gitu kan, ada orang menembak dengan membabi buta tanpa ada dendam. Kita nggak kenal, tiba-tiba kena tembak. Ya, ini efek apa? Efek kutuk itu. Ya, kutuk Mbah Udin itu menjalar. Kutuk Mbah Udin itu mengalir, mencari mangsa. Inilah saya bilang, seharusnya pemerintah Amerika lebih bijak lah dalam menyikapi Mbah Udin. Tapi saya dengar sampai sekarang ya, visa Mbah Udin, kok visa pula, permohonan refugee, ya permohonan suaka dari Mbah Udin ditolak oleh pemerintah Amerika, dan Mbah Udin hanya punya sisa waktu 1,5 bulan sebelum visanya habis, ya antara dia nanti kena tangkap dideportasi atau dia harus lompat negara dulu sebelum dia dipulangkan secara paksa oleh kepolisian Amerika. Dan saya rasa Udin pasti akan memilih lompat antara lompat ke Kanada, Meksiko, atau negara lain yang bisa dia masuki dengan gampang ya, atau kalau perlu dia masuki tanpa visa ya, karena nggak bisa mohon visa negara lain lagi dia sekarang, karena status dia sudah DPO ya. Jadi atase kepolisian yang ada di Amerika, di kedutaan besar Amerika, ya kedutaan besar Indonesia di Amerika itu nggak mungkin akan membiarkan Udin sesuka pantatnya, karena kita juga punya kedutaan di Amerika. Dan Udin ini akan menjadi buronan ya, buronan internasional yang sebelumnya dia di Amerika, bisa jadi dia akan loncat ke negara lain, dan kita tunggu. Ya, luar biasa sekali ini Mbah Udin, makin hari makin terkenal. Ya, dan ini kasihan ya Amerika nih ya, jadi banyak sekali insiden yang terjadi di sana yang seharusnya nggak perlu terjadi lah. Ya, nggak perlu terjadi, tapi ini gara-gara mereka asik mau melindungi yang namanya penjahat internasional ini, orang yang membawa kutu ini. Ya, dan udah saya katakan bahwa penembakan kemarin itu bukan penembakan terakhir. Akan ada penembakan-penembakan lagi, dan kita sebenarnya nggak pingin. Ya, kita mengharapkan dunia ini aman, dunia ini tenang, tidak ada orang saling membunuh. Tetapi dunia tidak bisa seperti itu. Ya, tetap akan ada kebencian-kebencian, ada kejahatan, karena ada orang yang membiarkan dirinya itu menjadi pengikut dari Dajjal. Ya, tetap akan ada orang yang mengikuti Dajjal, dan salah satunya ini ya Mbah Udin ini yang kita anggap sebagai representatif ya dari anggotanya Dajjal. Yang lebih parah adalah bagaimana Saifuddin itu didukung oleh teman-teman kita yang katanya cinta NKRI tapi mendukung Saifuddin. Nah, ini yang kacau gitu. Ngomong cinta NKRI tapi mendukung buronan, mendukung orang yang ingin memecah Indonesia. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lihat saudara-saudara saya dari sebelah ini. Ya, tapi kita harapkan Saifuddin ya bisa ada titik terang, bisa segera menjalani konsekuensi hukum,
dari perbuatan yang dia lakukan. Dan semoga Amerika juga terlepas dari kutuk Mbah Udin ini. Ya, kasihan soalnya Amerika, kasihan warga Amerika yang menjadi korban. Hanya gara-gara negara mereka menampung seorang penjahat, seorang yang benar-benar hidupnya ini terkutuk. Kalau saya bilang hidupnya terkutuk. Karena memang banyak orang yang ngutuki dia gitu kan. Banyak sekali gitu malah. Ya, semoga ini jadi pelajaran dan saya nggak henti-henti mengingatkan pemerintah Amerika untuk mengambil sikap terhadap Saifuddin ya. Entah keberapa ini, ke-6 saya buat, kelima. Ya, ini adalah konten kelima saya membahas penembakan di Amerika. Dan ini baru bulan ke-5 juga Saifuddin di sana gitu. Ya, jadi setiap bulan saya buat konten artinya, buat konten penembakan di Amerika. Yang padahal saya sudah cukup bosan karena saking banyaknya gitu. Ya, saking banyaknya penembakan di Amerika terjadi. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bilang juga ya, Saifuddin ini makin hari makin kasihan ya. Jadi makin kesini kontennya tuh makin nggak bermutu. Karena memang fitnahan-fitnahannya sudah habis, sekarang dia malah menayangkan apa ya, hal-hal yang aneh, termasuk siapa namanya tuh si Tony ya. Jadi lebih banyak menayangkan video orang lain, termasuk videonya si Tony dia tayangkan sekarang. Ya cukup aneh juga. Terus dia juga sekarang membahas yang lain, termasuk YouTube Muslim ya, channel-channel YouTube Muslim yang membahas dirinya. Satu-satu mulai dia bahas juga. Kalau sebelumnya ada Tasik Ngaji ya, Bang Agi, Tasik Ngaji kemarin dia bahas. Sekarang yang lain juga dia bahas nih. Ini kontraknya. Tony Bastaman ya, ini dia naikkan juga videonya. Kalau teman-teman lihat, ya ini Tony Bastaman dia bahas. Terus berikutnya juga dia membahas Masjid YouTube ya. Masjid YouTube dia tanggapi juga karena Masjid YouTube itu channel yang merespon ya. Merespon video-video yang dibuat oleh Saifuddin ya. Ini nampaknya tinggal tunggu antrian aja sebelum Bang Al-Ayubi dan saya juga akan diungkit lagi ya sama Saifuddin, biasanya seperti itu. Nanti bentar lagi pasti Bang Al-Ayubi, HMC ya, Nandar, nah itu pasti kena lagi. Ya. Karena saya salah satu yang sering juga disebut oleh Saifuddin. Dan apalagi ini kita bahas dia, kita bilang dia terkutuk, tentu saja dia akan ngamuk dengan saya. Ya, karena saya udah bilang dia itu adalah manusia yang terkutuk. Biasanya dia ngamuk, dia marah ya kalau dirinya disebut manusia terkutuk. Padahal memang dia itu terkutuk. Ya, itu aja. Makasih buat semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih buat dukungannya selama ini. Perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ternoda sejumlah insiden penembakan. Kejadian paling banyak menelan korban terjadi saat parade HUT kemerdekaan di Highland Park dekat Chicago, Illinois. Selain 7 korban tewas, puluhan lain luka-luka ditembak oleh Robert E. Crimo, pemuda usia 21 tahun. We do believe Crimo pre-planned this attack for several weeks. During the attack, Crimo was dressed in women's clothing, and investigators do believe he did this to conceal his facial tattoos and his identity. Tak lama setelah kejadian dalam pidato perayaan kemerdekaan AS, Presiden Joe Biden mengatakan masalah pengendalian kepemilikan senjata harus diupayakan bersama. Before I left for Europe, I signed a law, the first real gun safety law in 30 years. And things will get better still, but not without more hard work together. You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy.